Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris Menteri, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Deputi, Direktur Jenderal, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Bupati pada 54 kementerian lembaga dan pemerintah daerah, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Direktur PKN STAN, para Kepala Biro, Sekretaris, Kepala Pusat, tenaga pengkaji di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman penempatan lulusan PKN STAN tahun 2020 pada 54 kementerian lembaga dan pemerintah daerah secara virtual. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya telah bergabung melalui Zoom di pagi hari ini. Dan demi kelancaran acara, mohon mengaktifkan kameranya masing-masing dan menghadap ke layar. Baiklah Bapak Ibu, membuka acara kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama dengan semangat nasionalisme menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan selanjutnya demi kelancaran acara kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dan kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Hadianto untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Jenderal Utama Kementerian Lembaga, Asisten Kapolri dan SDM, hormati Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati atau mewakili, hormati Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Kepala Desa, Kementerian Keuangan, para Kepala Biro SDM, Kepala Biro, Kepala Badan Kepala Daerah dan kepada seluruh hadirin yang dipersilakan pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya lah kita dapat hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama
penerimaan lulusan PKN STAN tahun 2020. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini acara penandatanganan MOU ini dilakukan secara sirkular dan virtual. Kalau enggak, suruh buka Pak, Ini kita taruh belum melakukan komunikasi aja gitu. secara fisik karena menjaga protokol kesehatan ataupun pencegahan COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya mencakup APBN, namun juga pengelolaan APBD. Keuangan negara merupakan bidang yang sangat penting dan strategis karena akan menjadi penggerak berbagai program dan kegiatan guna mencapai tujuan bersama yang muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini akibat pandemi COVID-19, kita perlu memfokuskan penggunaan anggaran untuk menangani bidang kesehatan dan dampak sosial akibat COVID-19, serta percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga pengelolaan APBN dan APBD perlu lebih dioptimalkan agar bisa menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara lebih tepat dan efektif. Bapak-Ibu sekalian, dalam rangka untuk terus-menerus memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan APBN dan APBD tersebut, diperlukan adanya SDM yang kompeten dan andal. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah merekrut putra-putri terbaik dari seluruh pelosok tanah air untuk dididik dalam proses akademik di PKN STAN. Hasil pendidikan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan, namun juga untuk memenuhi kebutuhan KL dan Pemda. Karena sekitar 2/3 belanja negara dalam APBN pada dasarnya dikelola oleh kementerian lembaga dan Pemda. Pengembangan dan penyediaan SDM keuangan negara dari pusat PKN STAN bahkan telah menjadi backbone dari program Kemenkeu Leaders Factory yang diinisiasi sejak tahun 2016. Dengan program tersebut, Kementerian Keuangan telah menempatkan 1.771 lulusan PKN STAN pada 44 kementerian lembaga. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan evaluasi yang kami lakukan pada tahun 2018, diperoleh bahwa penggunaan lulusan PKN STAN, yakni atasan langsung, penilaian atasan langsung atas kinerja pegawai dari lulusan PKN STAN, skornya 4,19 dari skala 5. Selanjutnya, evaluasi pada tahun 2019, skor kepuasannya meningkat menjadi 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan lulusan PKN STAN pada kementerian lembaga telah sesuai dengan ekspektasi kinerja yang diharapkan. Ada beberapa strength point yang dimiliki oleh lulusan PKN STAN menurut persepsi atasan langsungnya, yaitu antara lain mereka memiliki kompetensi teknis yang baik terkait keuangan negara, menyelesaikan tugas tepat waktu, menunjukkan etika yang baik dengan sikap ramah dan sopan, serta melayani dengan berorientasi pada kepuasan stakeholders. Namun, dari hasil evaluasi tersebut, kami juga masih mendapat informasi adanya beberapa lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada unit bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk ini, itu kami mengharapkan kiranya hal tersebut dapat dihindari dan di masa yang akan datang dengan menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi, sehingga kontribusinya akan optimal. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2020 ini kami akan kembali mengalokasikan lulusan PKN STAN ke KL dan juga ke Pemda. Dari total lulusan yang telah diwisuda tahun ini sebanyak 2.447, 156 orang program D1 dan 2.091 program D3, sebanyak 1.014 akan dialokasikan ke KL dan Pemda. Dengan rincian alokasi pada 41 KL sebanyak 647 orang dan alokasi kepada 13 Pemda sebanyak 367 orang. Pada tahun ini ada 24 instansi baru yang mendapat alokasi, termasuk diantaranya Kepolisian Republik Indonesia, 10 Pemda Provinsi, 2 Pemda Kabupaten, dan 1 Pemda Kota. Dengan demikian, secara kumulatif sampai tahun 2020, kami telah menempatkan 2.785 lulusan PKN STAN pada 68 instansi yang berasal dari Prodi Akuntansi 74 orang, Perpajakan 124 orang, Perdagangan Negara 54 orang, dan Manajemen Aset 41 orang, serta PBB Menilai 11 orang. Dengan demikian, kami harapkan para lulusan PKN STAN bisa memberikan kontribusi nyata bagi percepatan perbaikan keuangan negara baik di KL maupun di Pemda.
Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan penempatan lulusan PKN tersebut, kami atas nama Kementerian Keuangan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KL dan Pemda untuk menggunakan lulusan PKN STAN dalam merekrut pegawai baru. Kami menyadari bahwa apa yang dialokasikan tersebut belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian pada KL dan Pemda. Berdasarkan usulan dari 41 KL dan 13 Pemda, sebanyak 4.859 orang. Yang jumlah kami baru dapat penuhi adalah baru mencapai sekitar 20 orang, 20%. Ke depan, sejalan dengan implementasi kebijakan negatif growth dalam Renstra dan Roadmap Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan, sebagian besar lulusan PKN STAN 2021 dan 2022 akan lebih banyak kami alokasikan kepada KL dan Pemda dibandingkan yang ditempatkan di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan SDM di KL dan Pemda. Bapak Ibu yang kami hormati, program pendidikan PKN STAN dari waktu ke waktu terus dilakukan perbaikan agar menghasilkan lulusan terbaik yang bisa mengisi kebutuhan instansi pengguna. Para lulusan akan kami tempatkan pada instansi Bapak Ibu merupakan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sangat baik. Sesuai dengan program studinya, mereka telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus sehingga siap bekerja dalam bidang keuangan negara, pengelolaan aset dan perpajakan, baik pada instansi yang menangani perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, maupun instansi yang menangani aset dan pengawasan keuangan. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan kiranya para lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada instansi Bapak Ibu sekalian dapat diberdayakan dengan lebih optimal. Jangan sampai ilmu dan kompetensi mereka idle atau belum sepenuhnya dioptimalkan dalam rangka pekerjaannya. Mohon kepada mereka agar diberikan penugasan-penugasan yang lebih menantang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, agar mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam pelaksanaan pekerjaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja. Para lulusan PKN STAN pada dasarnya adalah calon-calon ASN terbaik. Mereka memiliki intelijensi dan kemampuan yang tinggi karena saat mendaftar ke PKN STAN, mereka telah menyisihkan pesaing lainnya yang jumlahnya rata-rata setiap tahun lebih dari 120.000 orang, sedangkan yang diterima hanya sekitar 3.000. Mereka cepat belajar, beradaptasi, dan memahami pekerjaan. Untuk itu, mohon kiranya diberikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan inovasi dan berbagai inisiatif baru yang mendukung percepatan perbaikan pengelolaan keuangan di instansi Bapak Ibu sekalian. Termasuk pembaharuan dalam pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi. Karena para lulusan PKN STAN, walaupun kompetensi utamanya di bidang keuangan, namun mereka juga cepat untuk menguasai teknologi digital dalam bekerja. Bahkan, sebagian lulusan PKN STAN yang ada di Kementerian Keuangan saat ini telah menjadi inovator pengembangan sistem aplikasi pengelolaan anggaran. Selain itu, mohon kiranya pada saatnya nanti mereka juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar kelak bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi pada instansi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan KL dan Pemda yang akan kita lakukan hari ini bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan proses pengisian formasi dan pengangkatan CPNS tahun 2020, namun juga bisa menjadi penguatan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan keuangan negara ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Semoga berbagai upaya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan berbagai tugas keseharian kita di unit kerja masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal. Baiklah Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu penandatanganan naskah nota kesepahaman. Dan sebagai informasi, sebanyak 1.014 orang lulusan PKN STAN tahun 2020 akan ditempatkan pada 54 kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang terdiri atas 17 kementerian, 16 badan,
8 lembaga negara, 10 pemerintah provinsi, MC 1 pemerintah kota, masih dan di-mute. 2 pemerintah kabupaten. Dan sebagai syarat pengajuan usul formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pada hari ini kami menyelenggarakan acara penandatanganan Halo, nota MC-nya kesepahaman ini antara mute, nggak Kementerian kedengar. Keuangan dengan Kementerian Lembaga dan juga pemerintah daerah secara virtual. Dan selanjutnya kita akan memulai proses penandatanganan yang akan terbagi menjadi 9 sesi. Dan masing-masing sesi terdiri dari penandatanganan oleh 6 kementerian lembaga atau pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Baiklah Bapak Ibu, akan kami silakan bergantian per sesi untuk menandatangani nota kesepahamannya di lokasi masing-masing. Dan selanjutnya setelah selesai tanda tangan, mohon untuk mengangkat naskah kesepahaman untuk Halo, diambil yang di gambarnya. studio itu Baiklah, masih langsung saja di-mute, kita mulai di-unmute sesi dulu, penandatanganan nggak yang kedengar. pertama. Baik, kami undang untuk bergabung di sesi penandatanganan yang pertama. Suara MC, halo. Semuanya. Tolong diingatkan itu, unmute, kita tidak bisa mendengar nih dari perindustrian. Baiklah, selanjutnya kita akan segera memulai proses penandatanganan nota kesepahaman yang akan terbagi menjadi 9 sesi. Dan masing-masing sesi terdiri dari penandatanganan oleh 6 kementerian lembaga atau pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Nantinya Bapak Ibu akan bergantian per sesi menandatangani nota kesepahaman di lokasi masing-masing. Dan selanjutnya mohon untuk mengangkat naskah kesepahaman untuk kita ambil gambarnya. Baiklah, kita akan memulai sesi penandatanganan yang pertama. Kami undang Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Sekretaris Daerah, Provinsi Banten diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Silakan untuk menandatangani nota kesepahamannya masing-masing. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Baik, jika proses penandatanganan telah selesai, mohon Bapak untuk mengangkat naskah kesepahamannya untuk kami ambil gambar bersama-sama di layar. Berdiri aja. Nah, Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali meletakkannya di meja dan kita akan segera memulai sesi yang kedua. Beralih ke sesi selanjutnya, kami undang untuk bergabung dari Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Ketenagakerjaan diwakili oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan proses penandatanganan di lokasi masing-masing. Setelah selesai, mohon untuk mengangkat naskah kesepahamannya untuk kami ambil gambar. Sekali lagi mohon berkenan Bapak untuk mengangkat naskah nota kesepahamannya untuk diambil gambar. Baik, terima kasih. Kami akan mengambil gambarnya.
Baik, terima kasih. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya, sesi yang ketiga. Kami undang untuk bergabung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal, selanjutnya Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Sekretaris Daerah. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan proses penandatanganan. Setelah selesai, nanti kami mohon berkenan untuk mengangkat naskahnya masing-masing untuk diambil gambar. Baik, kami akan mengambil gambarnya. Baik, terima kasih. Kita beralih ke sesi yang keempat. Kami undang untuk bergabung di sesi yang keempat dari Kementerian Perhubungan, diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertahanan diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Bali diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah. Kami silakan untuk melakukan proses penandatanganan. BPK 35/6 Sekjen Hadir. Baik, jika sudah selesai dimohon untuk mengangkat naskahnya masing-masing, Bapak. Baik, kami akan mengambil gambarnya. Terima kasih. Dan kami akan beralih ke sesi yang kelima. Untuk sesi yang kelima ini kami undang untuk bergabung Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial dan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Badan Keamanan Laut diwakili oleh Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan proses penandatanganan. Jika sudah selesai, dimohon untuk mengangkat naskahnya masing-masing untuk diambil gambarnya Bapak Ibu. Baik, kami akan ambil gambar. Terima kasih. Kita akan beralih ke sesi yang ke-6. Kami undang di sesi yang ke-6 Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional, Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Wakil Gubernur. Silakan untuk melakukan proses penandatanganan, Bapak. Baik, jika sudah selesai, mohon untuk mengangkat naskah nota kesepahamannya masing-masing untuk kami ambil gambarnya. Mohon untuk memperlihatkan notanya. Baik, beralih ke sesi yang ketujuh. Terima kasih Bapak. Untuk sesi yang ketujuh kami undang untuk bergabung Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Pelaksana tugas Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dan Pemerintah Kota Yogyakarta diwakili oleh Sekretaris Daerah. Silakan. Baik, mohon untuk mengangkat notanya untuk diambil gambar. Mohon tahan sebentar, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita akan beralih ke sesi yang ke-8. Untuk sesi ke-8 kami undang untuk bergabung Sekretaris Utama Badan Cyber dan Sandi Negara, Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dari Kepolisian Republik Indonesia, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dan Kabupaten Muara Enim diwakili oleh Sekretaris Daerah. Kami silakan Bapak untuk melakukan proses penandatanganan. Dan nanti jika sudah selesai, kami mohon untuk mengangkat naskahnya untuk kami ambil gambar. Jika sudah selesai, mohon mengangkat naskahnya. Baik, kami ambil gambarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk kita akan beralih ke sesi yang terakhir, sesi ke-9. Dan kami undang untuk bergabung Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Sekretaris Jenderal Ombudsman, Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretaris Jenderal dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kabupaten Sleman, diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Silakan untuk melakukan proses penandatangannya Bapak Ibu. Dan jika sudah selesai, mohon untuk mengangkat naskahnya untuk diambil gambar bersama-sama. Baik, mohon tahan sebentar, kami akan ambil gambarnya. Baik, terima kasih. Dan selesai sudah proses penandatanganan kita di pagi hari ini. Dan untuk mengabadikan momen spesial ini, mohon Bapak Ibu untuk berkenan berfoto bersama. Untuk selanjutnya kami ambil gambarnya, Bapak Ibu mohon berkenan berfoto bersama kembali seluruh peserta yang tergabung dalam acara kita di pagi hari ini. Mohon tahan sebentar Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah keseluruhan rangkaian acara penandatanganan Nota Kesepahaman penempatan lulusan PKN STAN tahun 2020 pada 54 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.